Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan S. Stambuk B30121 Di sini saya akan mempresentasikan UAS Pendidikan Agama Islam. Adapun topiknya yaitu ada 5. Yang pertama, iptek dalam Islam. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Yang ketiga, kebudayaan Islam. Yang keempat, politik dalam Islam. Dan yang terakhir, moderasi beragama. Baik, kita akan melangkah ke topik yang pertama, yaitu pengertian iptek. Kata iptek di Indonesia sudah menjadi masyhur di kalangan masyarakat akademisi karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Manusia yang hidup di zaman sekarang dijamin tidak lepas dari ketergantungan mempergunakan hasil teknologi yang dihasilkan oleh karya manusia itu sendiri. Untuk itu, perlu memahami secara luas makna dari kata ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang biasa disingkat iptek. Teknologi dan seni. Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam Darling Kindersley 2000, teknologi adalah ilmu dan seni membuat dan menggunakan sesuatu. Seni merupakan suatu keindahan. Setiap manusia dapat mengekspresikan keindahan yang dimilikinya karena keindahan itu lahir dari jiwa itu sendiri. Namun dalam realisasi di kehidupan ini, umat Islam seakan-akan mengabaikan dan menolak yang namanya seni. Padahal itu jelas tidak mungkin karena Islam itu sendiri merupakan agama yang fitrah. Kita ke topik yang kedua, yaitu pluralisme dan toleransi. Pengertian pluralisme. Menurut Kamus Webster Preface Unabridged Dictionary 1913, pluralisme adalah hasil atau keadaan menjadi plural. Keadaan seorang pluralis memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Dari berbagai kamus, pluralis dapat disederhanakan ke dalam 2 pengertian. Pertama, pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak agama, ras, suku, aliran, maupun partai, dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Kedua, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. Sebagian kalangan mendefinisikan Arifin Syah 2002 pluralisme sebagai suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dalam pemahaman seperti ini dapat dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Hal ini dapat membantu dan membedakan kelompok-kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang menjemuk yang terdiri atas berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras yang memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerar, dari bahasa Latin yang berarti memikul atau bertahan. Toleran dalam pengertian ini dimaksudkan untuk saling tolong-menolong walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain sekalipun keduanya tidak sependapat. Siagian 1993. Karena itu, toleransi adalah sebuah sikap kerelaan untuk menerima kenyataan bahwa ada perbedaan keyakinan di antara pemeluk agama di dunia ini. Kata toleransi memiliki padanan dalam bahasa Arab dengan kata tasamuh yang berarti kesiapan untuk saling memudahkan dan mengizinkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat dipahami adanya ajaran dalam Islam yang membolehkan umatnya menerima perbedaan dengan agama lainnya dan bisa saling bertukar pendapat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengusung dan mengembangkan pendapatnya serta tidak saling menjegal sesuatu sama lain. Baik, kita ke materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu kebudayaan Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Arti kebudayaan dalam Islam terdapat beberapa akronim, diantaranya disebut Al-Sakafah yang berarti pandai dalam memahami sesuatu, kadangkala disebut Al-Hadarah yang berarti peradaban atau adab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab diartikan kehalusan dan kebaikan akhlak, kesopanan, Kulsum dan Noviah 2006. Selanjutnya dalam pendekatan
Pendekatan terminologi, pengertian budaya dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya. Yang pertama, budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa mempercayai dan mewujudkan apa yang patut menurut budayanya, yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, persahabatan, cara makan, praktik berkomunikasi, tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi. Semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Mulyana dan Rahmat 2010. Yang kedua, Konjaran Indrat mendefinisikan kebudayaan yakni keseluruhan gagasan, karya dan hasil tingkah laku manusia yang teratur, yang diperoleh dengan belajar dan dibiasakan, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Konjaran Indrat 2013. Urgensi dan hakikat kebudayaan Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan hidup bagi manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan ini terimplementasi dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, senantiasa mengandung dua dimensi, yakni lahiriah dan batiniah. Kedua dimensi ini kemudian terintegrasi dalam konsep imam Islam dan ihsan. Dengan imam, manusia diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, sebab Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, termasuk manusia. Kemudian dengan Islam, manusia diperintahkan untuk taat dan patuh pada syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, serta ihsan. Manusia diperintah untuk membangun karakter akhlak dalam dirinya, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Budaya atau kebudayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada kapan dan dimanapun manusia berada. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial adalah merupakan objek dan subjek dari kebudayaan, karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia tersebut. Pulungan 2002. Materi yang keempat, politik dalam Islam. Islam dan politik adalah satu kesatuan, di mana ajaran Islam mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat. Sangat perlu mempelajari strategi politik untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan penyebaran Islam di kota Madinah, sedang membangun peradaban baru berdasarkan Islam. Nabi mengatur semua bidang seperti ekonomi, hukum, dan pertahanan nasional melalui undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan model konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Civit P. Dowi 1990. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahannya atau terhadap negara lain. Yang ketiga, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Departemen P.Dangka 1995. Ruang lingkup pembahasan politik. Yang pertama, siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyat, serta institusi-institusi yang ada di negara-negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat itu sendiri, yang meliputi persoalan amanah, hak dan kewajibannya rakyat, status, hak dan kewajiban. Yang kedua, siasah dauliyah atau disebut hukum internasional dalam Islam. Siasah dauliyah bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan, serta wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Yang ketiga, siasah maliyah, yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Seperti di dalam fikih siasah dusturiyah dan fikih siasah dawaliyah. Di dalam fikih siasah maliyah, pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.
Baik, kita beranjak ke materi yang terakhir, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama dan hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Ini berprinsipkan keadilan dan keseimbangan serta mentaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan konstitusi. Jadi, ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama itu. Pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman. Yang kedua, terkait dengan pengalaman esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat, taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam. Maka, kita perlu memoderasi cara kita beragama karena belakangan ini disinyalir ada 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang. Pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Cara beragama yang eksklusif misalnya, padahal beragama itu inklusif. Cara beragama yang inklusif misalnya, padahal beragama itu inklusif. Cara beragama yang segregatif, yang memisah-misahkan, pada hal beragama itu adalah integratif, menyatukan kita. Cara beragama yang konfrontatif misalnya, sedang untuk bermusuhan, berlawanan. Lalu cara beragama yang destruktif, padahal beragama harusnya konstruktif. Ini adalah kecenderungan mengingkari. Yang kedua juga disinyalir, semakin dirasakan tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Muncul tafsir-tafsir yang justru bertolak belakang dengan esensi agama itu sendiri. Misalnya jihad direduksi dengan makna yang hakikatnya kondisional, sangat situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum, sesuatu yang bertolak belakang tentu. Ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak akan merusak ikatan kebangsaan, misalnya politisasi agama, penyeragaman terhadap hal yang beragam, dan lain sebagainya. Maka moderasi agama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Jadi, yang dimoderasi bukanlah agama, tapi cara kita berislam. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.